Pergi ke pasar lupa membeli bedak. Tali pelana lepas di kuda. Sampai juga kami di kebun cempedak. Tapi di manakah kakak berada? Lang, kenal Lang. Bantu Ayu ni sikok-sikok. Oh lah, ya dah, parah kita kena dia. Ya, aku dah. Lang, kau nunggu dekat bawah ya, Lang. Ya lah kau. Ternyata kakak sudah di atas pohon saja nih. Tunggu aku kak. Kami bantu supaya kakak tidak kesulitan memegangi buahnya. Cempedaknya besar-besar sih. Ayo Faris, Riza, kita estafet ya. Kalian jaga di dahan bawahku. Yuk, arah dia belum. Memetik buah cempedak harus hati-hati teman. Jangan sampai buah terjatuh dan rusak. Kalau buah sudah rusak, akan cepat busuk dan tidak laku saat dijual nanti. Aduh, baru saja diomongin malah jatuh satu buah yang besar. Sayang banget nih. Semoga buahnya tidak rusak ya. Riko, bantu kumpulkan di bawah buahnya. Sepertinya buah yang besar dan hampir matang sudah habis nih. Kita cari lagi di dahan lainnya yuk. Lang, ni Lang, sotek lagi. Oh, nih Pak. Saya merah. Saya bang, tuh ini. Naik. Waduh, masuk kereta. Sudah, biar wanginya. Buah cempedak di kebunku ini adalah jenis cempedak raja. Bentuknya besar memanjang menyerupai nangka, tapi wangi dan dagingnya tetap cempedak. Kata ayah sih, ini cempedak hasil persilangan. Ada juga yang menyebut nangkada, nangka cempedak. Lang, dah cukup ni lah. Baik pulang ke Yun nak. Oh, lah. Ayu dari kebun dulu. Ya, dengan dalam dulu. Oh. Siap perintah kak, kami bawa pulang buahnya. Tapi kami mau pergi main sebentar ya kak. Mumpung membawa kerito surong nih. Ayo kawan-kawan, ikat kuat-kuat buah cempedaknya. Kita lanjut balapannya. Ternyata berat juga ya membawa cempedak besar-besar seperti ini. Kita bergantian saja mendorongnya ya. Lang, berhenti lang. Wadah. Dulu beli main casting. Bedak, kita ngantar cempedak lah ke rumah ada lo, ngah. Lang, suat pinya. Oh, main bel cara dulu yuk. Aduh. Yuk Pan, kita ikin ya. Yuk. Iya deh, aku ikut kalian. Sepertinya seru juga sih ikut bermain kasti. Mumpung sedang berkumpul di lapangan, paling seru ya bermain kasti sama-sama. Baiklah, giliran aku yang memulai memukul ya. Mantap, pukulan pertamaku sudah cukup aman untukku berlari ke satu titik. Masih ada 2 titik lagi yang harus aku lewati sebelum kembali ke kotak tim pemukul. Ayo Riko, giliran kamu memukul. Pukul jauh bolanya. Mantap. Pukulan bagus Riko. Ayo kita berlari. Jangan sampai tim lawan melempar bola ke kita. Kita lewati 2 titik. Awas. Aduh, tim lawan berhasil mematikan langkahku nih. Maafkan aku ya kawan-kawan. Biar aku yang jadi pelempar. Kita balas kekalahan tadi. Aduh, pukulan tim lawan bagus-bagus nih. Mereka berhasil memukul jauh dan lolos sampai 1 titik. Riko, siap-siap. Aku akan berikan lemparan yang sulit nih. Hore! Tidak perlu lama, kami pun bisa membalasnya. Seru sekali teman bermain kasti bersama-sama seperti ini. Kalian juga pernah kan bermain olahraga kasti seperti ini? Kapan-kapan kita main sama-sama ya.
Senang rasanya kalau sudah bisa mendapat giliran memukul dan berlari. Namanya juga permainan, tidak penting siapa yang menang dan kalah. Lah ada kenal dia. Lah, yuk bandi ada yuk. Yuk kita ngantar dia. Tuh kan, hampir saja kami lupa dengan cempedak. Ayo kawan, kita segera bawa. Jangan sampai nanti kakak memarahiku karena terlambat. Segera pulih ya. Seorang satu yuk. Mantap pintu ya lang. Lu lang kental lang. Agak. Isian cempedaknya lumer dan meler saat digigit nih. Sudah seperti keju saja ya. Ini baru namanya rengai spesial. Rengai biasa isi kelapa ada, yang isi cempedak pun ada. Ayo kawan-kawan, cukup mencicipinya. Kita segera antar ke rumah Bibi Siti yuk. Berangkat! Sebagai akamsi atau anak kampung sini, kami hafal jalan-jalan pintas untuk mempercepat perjalanan, memotong lewat sawah, melintas sungai, atau menembus hutan. Seperti kali ini, kita lewat sawah nenek saja biar lebih dekat ke kampung Bibi Siti. Pemandangannya juga indah sekali. Sejauh mata memandang, hanya ada aneka sayur mayur. Jatuhnya. Yuk, ayo. Lompat. Masuknya, lembutnya. Oh, yuk. Sepertinya nenek membutuhkan bantuan nih. Kami coba hampiri deh. Kasihan, tidak ada orang lain di sini selain kami. Ayo. Anak, lapa pu anak. Kalau kepala aku cek, tolong naiknya cek. Opo tengah panen gandu tang. Au di cek. Opo istirahat dulu kamu aja sama teh. Makasih cek. Oh iya, mau teh kawan-kawan ya. Ayo.
Kalau memanen kucai saja sih mudah, Nek. Biar kami yang kerjakan ya. Nenek duduk saja. Istirahat dulu. Mungkin nenek kelelahan bekerja di sawah. Mantu naik berapa cara ya? Alah Kak matai Nenek pengorot nenek. Ide bagus, Riko. Kamu pijat punggung nenek dulu ya. Biar lelahnya lekas hilang. Ayo Riza, Fari, lanjut cabut dan ikat ya. Oh iya teman, kucai adalah salah satu hasil pertanian di kampung kami. Daun kucai masih keluarga dari tanaman bawang. Bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan kucai. Daun kucai banyak dimanfaatkan sebagai rempah penambah rasa makanan, penambah aroma, dan taburan penghias makanan. Mas lagi mahwa aja udah nanya, Pak. Nek. Yuk. Oh. Hati-hati ya. Oh, ini kita mahwa ya. Sehat. Oh. Baik ke Kak ha. Ada. Ambil lah. Pernah. Udah ganda ya, Dek. Kalau kata pen. Nah, ya tangga mutet tomat dah. Yalah, potek. Aduh, Riza ada-ada saja nih. Sepertinya dia sudah mengincar tomat nenek sedari tadi. Ya sudah, petik secukupnya saja ya. Lalu kita lanjut perjalanan. Satu lagi nih, jalan pintas menuju kampung Bibi. Kita bisa melewati hutan bakau. Tapi harus hati-hati ya. Kita harus pastikan kalau air sedang dalam kondisi surut. Coba lihat teman, ada paman di sana. Kira-kira sedang apa ya? Lewat. Ikan nak kemana? Lagi kemahwa kampung anak air pandan ya. Au. Wah, maksud apa kan emang? Oh, emang. Nah kemilok Oh. Ternyata paman sedang mengumpulkan tembilo nih. Itu loh, hewan lunak yang hidup di dalam batang pohon bakau yang sudah lapuk. Warga di kampungku biasa mencari tembilo untuk dijadikan menu masakan yang enak loh. Ada juga yang sengaja mencari untuk dijadikan umpan memancing. Oh iya teman, meskipun bentuknya panjang dan lunak, tembilo bukan cacing ya. Juga bukan ulat. Tembilo akan membuat sarang dengan cara melubangi batang pohon bakau. Makanya paman bisa dengan mudah mencarinya. Tinggal belah saja batang bakau yang sudah lapuk. Mana pancak nak dia dalam terputus dia sebenarnya. Di beberapa daerah negeri kita ini, tembilo menjadi makanan yang lezat loh. Seperti di Sulawesi, Kalimantan, sampai Papua. Cara makannya pun tanpa dimasak, alias cukup cuci bersih dan hap. Riko, bantu dicuci dulu tembilonya, supaya nanti paman mudah membawanya dan bisa langsung dimakan. Terdapat lumpur di dalam badan tembilo. Dengan dicuci bersih, lumpur akan hilang dan tidak merusak rasa. Sepertinya sudah cukup banyak nih. 2 wadah bambu paman pun penuh. Kami juga kan harus melanjutkan perjalanan ke kampung Bibi. Halang, minjem. Mang lah, bersih na mang. Ambil lah Kak. Ada paman. Ambil lah. Kak mang banyak nah. Yo pulang ya. Dia menikah lambat pulang. Aik lu pasang halah. Ada pan. Takkan arah jalan nah. Wah, terima kasih banyak paman. Kami malah dapat bekal perjalanan nih. Kawan-kawan, nanti kita coba masak tembilonya ya.
memutuskan keluar hutan. Namanya juga bocah petualang. Mumpung sudah dekat ke perkampungan nih, kita singgah sejenak di gubuk yuk. Kita masak tembilo pemberian paman tadi teman. Siang ini aku mau membuat camilan pengganti lapar nih. Tembilo gulung telur dengan sambal kucai. Pasti teman di rumah belum terbayangkan. Langsung kita mulai saja ya. Tembilo yang sudah bersih ditusukkan bambu seperti membuat sate usus ayam. Menusuknya harus hati-hati teman. Tekstur tembilo yang lembut bisa mudah terkoyak. Kalau ini sih aku percayakan pada Riza saja deh. Bagian lapisan gulungan telurnya, kami harus siapkan beberapa butir telur ayam dikocok lepas. Tambahannya akan aku masukkan irisan daun kucai dan bumbu garam. Lanjutkan kocok telurnya ya kok. Untuk sambalnya cukup beri tambahan irisan tomat. Teman di rumah, doakan aku ya, semoga berhasil. Kalaupun gagal, ya harap maklum. Goreng sebentar 1 tusuk tembilo. Tujuannya supaya bentuknya tidak berubah lagi. Angkat sejenak, lalu masukkan adonan telurnya. Nah, ini yang paling penting. Tembilo harus segera masuk dan digulung-gulung dengan telurnya. Ayo cepat, sebelum telurnya matang mengering. Syukurlah, berhasil juga nih. Maaf ya teman kalau bentuknya tidak bagus. Tapi soal rasanya jangan ditanya deh. Aroma telurnya saja wangi banget saat digoreng. Satu persatu tembilo gulung telurnya matang. Langsung kita hidang saja yuk. Tapi sebelum kita makan, kita siram dulu dengan sambal tomatnya. Dan ini dia, tembilo gulung telur sambal kucai ala si bolang. Ayo kawan, ambil seorang satu. Enggak. Saking enaknya, kawan-kawanku lahap sekali nih makannya. Perlahan saja Riko, masih banyak kok tembilonya. Fari, Riza, bagaimana? Kalian suka juga kan? Teman tuh, pas mang tahu sudah, mang. Oh iya, aku sampai lupa. Aku kan membawa bekal ubi rebus. Sepertinya cocok mendampingi tembilo gulungnya. Jadi tidak perlu nasi lagi. Kata ibu, kalau tidak ada nasi, ubi, talas, jagung pun jadi. Semua itu sumber makanan yang dibutuhkan untuk kesehatan badan. Lanjut kawan-kawan. Lang, oi. Mana kepi aku? Aku tadi ke lama kau ya. Dia aku dah tanda muni anda. Di kuda Kak Jin mesti tujuhnya. Kurah. Dakian kau nih pihak ku apa aku ambil pihak ku. Asaku anyut pek nu dah nya tiba ku masuk tembilu dah. Dia pandai gigi nuyok yang ambil ah. Beda. Tadi kata anak ya amang dah ya pasang dah ah. Nah mana apa nya kepiah anak atau marah ya. Tunggu lu. Pek bisa pek tak ni adanya apa nama Umah mampir tahu Umah biar resam. Oh, lapan iya pan. Yo, tapi kita ngabis nelo. Ada-ada saja nih Riko. Perjalanan ke rumah Bibi harus berbelok sedikit ke tempat membuat kopiahnya Riko. Ya sudah, sekalian kita jalan-jalan yuk teman. Kopiah yang Riko pakai adalah kopiah resam. Kopiah khas Bangka. Kopiah anyam ini berbahan serat tanaman resam. Sebelum ke tempat paman pembuatnya, lebih baik kami membawa bahan juga deh. Kau lah sedih aku. Nak mana aku lah nak sedih aku. Ya, peninggalin nato aku dulu aku. Sayang, bau banyak retam dan kita ngetat lah sebata amang ada kurang bahan meretam dia. Ayo kita nyanyi. Untungnya tumbuhan resam sangat mudah didapat. Tumbuhan sejenis paku-pakuan ini merambat menutupi permukaan tanah di perkebunan warga. Bahkan kalau tidak ada jalan, bisa-bisa semua tertutup resam deh. Resam sendiri memiliki arti lembut atau halus. Serat bagian dalamnya biasa dimanfaatkan untuk menjadi barang kerajinan. Salah satunya kopiah atau songkok. Saking nyaman dan awetnya, kopiah berbahan resam bisa tahan puluhan tahun.
Sama seperti kopiahnya Riko yang hilang. Tapi aku tidak tahu nih, jangan-jangan jenisnya berbeda ya dengan resam yang dipakai untuk membuat kopiah. Ayo kawan-kawan, kumpulkan yang banyak ya. Sebanyak apapun kami mengambilnya, selagi tidak merusak hutan, semua akan terus tumbuh lestari. Teman di rumah juga ya, jangan sampai merusak lingkungan. Tak cukup nih Lalang. Lah nak mana? Yuk kita mereka amampian nih ya. Yuk. Langsung kita bawa saja ke tempat paman ya teman. Semoga kopiah Riko segera mendapat penggantinya. Kaman namun siang sampai di kode saya banyak namang. Nengung ah. No. Dek nih. Dek. Cek bahan ukuran burung dengan bubelang. Cek biar salam yang baik nak nelang. Oh, kecil. Ikat saya yang kecil. Menikah nak, tolong abang leset. Benar saja kan? Perasaanku sudah tidak tenang saat mencari resam tadi. Ternyata resam yang kami dapat berbeda jenisnya. Tapi syukurlah masih banyak bahan yang sedang paman siapkan juga nih. Kang, udah parah nak buka dah. Nak mangkak dah. Oh, ni panik. Ini bagus dari Riza nih. Sambil aku menemani Riko membuat kopiah baru, kalian kupas buah cempedak bekal kita itu ya. Sekalian kita suguhkan ke paman juga. Ternyata proses mendapat sehelai benang serat resam tidaklah mudah teman. Mulai dari mengupas, menjemur, sampai menyerutnya. Semua harus dilakukan perlahan dan hati-hati supaya kerapihan dan kehalusan benang terjaga. Lagi-lagi dengan cara mengenyamnya. Kalau ini sih aku serahkan ke paman saja deh. Jangan sampai aku malah merusak anyaman awal kopiahnya. Kalau dilihat-lihat sih akan cukup lama nih membuat satu kopiah. Nih, kalau coba nih. Pas ya, awas. Pas lang. Oh, mantap ya. Karena dia suat deh, lama deh. Suat enggak tam? Tenang Riko, semua pasti ada jalan keluarnya. Untung saja paman punya yang sudah hampir jadi. Kita tidak perlu menunggu lama membuatnya. Coba pakai lagi Riko, sudah pas belum? Lau dia teman. Lah, Tapi apa nih tinggal pakai. Lang, mantap, Nelang, mantap. Mantap mang ya, mantap. Makasih mang. Sama lah. Oh iya bandingin dia. Syukurlah, kopiah baru sudah didapat. Ngomong-ngomong, cempedaknya mana ya? Kok lama sekali nih? Nah, akhirnya datang juga. Mari paman, kita makan sama-sama. Mang, aman nih lagi ke pos belinya. Awak. Terima kasih ho, nak darah. Nih malah. Makasih ya mang, kepian mang. Sama lah. Kalau begini kan tenang. Perut sudah terisi cempedak, kopiah baru Riko pun sudah ada. Saatnya melanjutkan perjalanan. Lang berhenti lu lang. Dapat ah. Meh tan jalan ke buah rumah wak kagak. Oh, tak nih jalan. Mantap nenek. Oh, tak nih lah. Rayat nugan naik. Oh. Yuk mandi, yuk. Yuk. Tapi kita ngesat daun dalam kok yuk. Apa tah? Bagian kena kantong. Oh, punya ke. Kalau kita kan mungkin. Kebetulan kami melewati air terjun nih. Rasanya akan semakin segar kalau sebelum ke rumah Bibi kami mandi dulu. Oh iya, aku dan Riko mau memetik daun kedebik dulu ya. Daun ini bisa menjadi sampo dan sabun alami.
Daun kedebik dikenal juga dengan sebutan daun senggani atau harendong. Daun kedebik yang aku petik ini adalah jenis kedebik bulu karena ada permukaan halusnya terdapat bulu-bulu atau rambut halus. Tumbuhan kedebik banyak tumbuh di daerah lembab seperti di tepi sungai dan semak bebatuan yang terlindungi pepohonan. Daun kedebiknya cukup nih, langsung aku bawa saja ya. Langsung remas-remas saja daun kedebiknya. Tambahkan air sedikit, busa dari getahnya pun keluar. Tinggal digosok-gosokkan deh ke rambut dan kulit kita. Ya sudah, kamu istirahat saja ya Fari. Mungkin kamu kelelahan atau kekenyangan saat bermain pembilo tadi. Mandi di bawah air terjun seperti ini rasanya segar sekali. Keramas dan sabunan pun sudah. Saatnya kita berenang-renang. Ada kolam kecil di sebelah air terjun ini. Airnya jernih karena terus mengalir ke sungai. Ayo Riza, Riko, kita adu selam. Segar, airnya dingin sekali. Pas untuk menyejukkan badan setelah kepanasan di perjalanan. Sayangnya Fari kelelahan nih. Kami jadi hanya bala bertiga deh. Lanjut lompat salto yuk. Kalau ini sih aku jagonya. Ayo Riko, kita salto sama-sama. Wah, ternyata ada orang lain yang berenang di sini nih. Ada kakak-kakak cantik yang mau berenang dan berendam. Aku ajak adu lompat saja yuk. Berenang dan bermain air terasa jadi semakin seru, bisa dilakukan bersama-sama. Lang. Yuk kulah dingin lah nya. Yuk pandit lah. Ya sudah, kami lanjut ke rumah Bibi dulu ya. Sampai jumpa lagi kakak-kakak. Badan sudah segar teman. Saatnya menjenguk Bibi. Rumah Bibi sudah dekat. Aku bisa segera melihat kondisi Bibi. Semoga keadaan Bibi sudah lebih baik ya. Ini sakit, Mak. Ini sakit Bibi Siti adalah adik dari ibuku. Waktuku kecil, aku sering dititipkan di Bibi Siti. Saat itu, ibu harus bekerja di ladang. Jadi, Bibi sudah seperti ibu kandungku sendiri. Menoi, perut. Lah, oi, pergi dah. Apa dah? Perutku. Oh, yuk balik yuk. Nanti kamu menyusul saja ya Farid. Rumah bibiku sudah terlihat tuh. Kata Ayu pun, kabar pun sakit. Aku udah cari negeri. Oh, lah dia tanggung mana? Ungang dikit. Lalang lah dibawa ke puskesmas mereka. Oh. Syukurlah kalau Bibi sudah mulai membaik. Aku pun jadi lebih tenang karena bisa melihat langsung keadaan Bibi. Oh iya, aku hampir lupa nih. Aku kan datang ke sini untuk mengantarkan kue. Saya kemana deh kue dari Liput dah. Nggak sabar kekecilannya. Susah-susah kamu kue. Kue rengai ya nyawa. Susah-susah. Udah nggak muat ya. Hilang sakit asa. Oh, tahu. Ada kue. Oh. Yuk pandai makan nah. Yuk kan Semoga Bibi dan kakak suka ya dengan kue rengainya. Pasti ada yang beda kan, Bi? Ini kue rengai isi cempedak manis. Oh, parah itu. Oh. Teman, kami cari Fari dulu ya. Sampai di sini dulu ceritaku. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.